Lu setuju nggak tentang boykot memboykot? Ini diajarkan. Oh, diajarkan. Contoh ya, kayak gini ya. Waktu itu di Madinah, Nabi disiasati oleh, di situ udah ada orang Yahudi dong. Oke. Dan orang Yahudi di situ, kenapa mereka di Madinah loh, kota tempat Nabi akhirnya tinggal di situ, mengajar di situ. Itu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya dengan Taurat. Oke. Bahwa akan ada Nabi terakhir. Kira-kira menurut ya ulama-ulama mereka, nanti adanya di Madinah. Oke. Maka mereka ada di Madinah. Dan lepas berapa tahun kan, zaman dari Nabi sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Itu 600-700 tahunan. Mereka udah di situ ngejar lama. Dan kenapa mereka nggak terima? Loh, kok nabinya bukan dari Bani Israel ya? Kok dari orang Arab ya yang nggak bisa baca tulis ya? Jadi itu yang bikin mereka nggak terima awalnya, ya kan? Jadi dan akan panjang kalau dijelaskan, dibacakan hadis-hadisnya terkait bagaimana mereka tidak menerima dan kaget. Loh, kok bukan dari golongan kami? Coba dari sebelumnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Bani Israel semuanya. Kok tiba-tiba orang Arab? Oh, mereka nggak bisa nerima itu. Maka di situ ada yang namanya, jadi ada beberapa suku Yahudinya ya. Maka salah satu suku di situ, Bani Nadir namanya, diceritakan dan bahkan menjadi penyebab turunnya surat ke-59 Al-Hasyr di dalam Al-Quran. Sehingga cerita disiasatilah Nabi diundang ke tempat mereka, dipersilakan duduk di satu tempat. Kenapa duduknya di situ? Karena di atas sudah disiapin nanti pengen dijatuhin batu biar Rasulnya ketimpah mati di situ. Tapi ternyata digagalkan, Rasul diberitahu sehingga bisa menghindar. Apa yang terjadi di situ? Oh, panas. Gimana sih? Jangankan nabinya di saat itulah. Teman kita ada yang nyolek aja kadang bisa, lu jangan colek dia, berantem lu sama gua, gitu kan. Nah, di situ umat banyak dan Nabi ketika itu ngapain? Nggak menenangkan, udah kita keluar aja. Keluar, mereka dikepung di situ, di kediaman Bani Nadirnya. Yang dari luar nggak boleh masuk ke dalam, menyuplai apapun, yang dari dalam nggak boleh keluar untuk berniaga. Walaupun namanya bukan boykot, tapi embargo mungkin secara ekonominya ya. Dan apa yang terjadi? Kalau Rasul waktu itu mau dengan selon, udah sikat, darah tertumpah pasti. Tapi beliau lebih memilih, udah tinggalin. Udah. Dan akhirnya setelah beberapa hari, mereka keluar dengan sendirinya, meninggalkan Madinah untuk tidak tinggal di Madinah lagi. Karena tadi, gimana nih kita di embargo? Jadi sebetulnya kalau misalkan, ini kejam nih boykot dan segala macam. Loh, itu salah satu cara yang efektif dan tidak menumpahkan darah kok. Benar, setuju gue. Ya nggak sih? Benar. Ya nggak sih? Dan itu juga hak masing-masing kan? Dong, adalah cocok-cocokan juga dong. Lagian kalau balik lagi nih, kalau semua pemimpin negara Islam, yuk teleponan, conference call, sama-sama selon yuk, ledakin aja lah, perang-perang lah dunia ketiga. Tambah chaos. Tambah chaos, walaupun nanti akhirnya misalkan nanti ada yang nyerang Ka'bahnya lah, malah ada yang nyerang. Jadi dunia meledak sana sini lah. Jadi tambah amburadul, korban tambah banyak. Tapi kalau ini kan boykot kan nggak ada korban sama sekali kan, kita berbicara kan. Oke, gue setuju banget. Karena boykot ini kan cara paling damai sebenarnya ya, paling damai. Tapi siapa yang harus kita boykot? Ya kalau dari sudut pandang kami yang di membela Palestina, ya produk apapun yang, apalagi merekanya sudah terang-terangan mendukung, mensupport mereka. Gue setuju.